Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini tentang titrasi asam basa akan ditayangkan demonstrasi percobaan titrasi asam basa. Sebelum itu, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa. Titrasi itu adalah suatu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu larutan dengan menggunakan prinsip stoikiometri. Oleh karena itu, ketelitian dalam menentukan jumlah zat atau membuat larutan ini sangat mempengaruhi terhadap hasil titrasi. Selanjutnya, ada dua larutan nanti yang akan kita gunakan. Ada yang berfungsi sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita cari konsentrasinya, dan di sini akan disimpan di dalam labu Erlenmeyer. Satu lagi adalah penitran atau titran, yaitu larutan yang sudah ada konsentrasinya. Artinya larutan ini berfungsi sebagai standar dan disimpan di dalam alat yang disebut dengan buret. Selanjutnya ada 4 jenis titrasi. Yang pertama adalah titrasi asam basa. Ada 2, yaitu titrasi asidimetri dan alkalimetri. Kemudian yang kedua adalah titrasi redoks, contohnya iodometri. Yang ketiga, titrasi pengendapan, contohnya argentometri. Yang keempat, titrasi kompleksometri. Yang akan kita bahas di sini khusus adalah tentang titrasi asam basa. Kita pahami ada beberapa istilah tentang titrasi asam basa ini. Yang pertama adalah titrasi asam basa sendiri itu merupakan cara atau metode penentuan konsentrasi atau kadar suatu asam atau suatu basa berdasarkan suatu reaksi netralisasi, karena reaksi asam dengan basa itu adalah reaksi netralisasi yang kemudian akan menghasilkan suatu garam. Kemudian alkalimetri itu jika konsentrasi standarnya yang digunakan adalah suatu basa dan digunakan untuk menentukan konsentrasi asam. Sedangkan jika konsentrasi standarnya yang digunakan adalah suatu asam, artinya asam ini kita simpan di dalam buret, maka yang ini disebut dengan asidimetri. Kemudian ada lagi istilah titik akhir titrasi, yaitu titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Jadi dalam proses titrasi ini kita gunakan indikator asam basa. Selanjutnya, titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini titik di mana suatu asam atau basa tepat bereaksi secara habis, ya. Artinya dalam asam ada ion H+ dan dalam basa ada ion OH-. Artinya mol H+ itu sama dengan mol OH-nya. Dari titik ekuivalen inilah kita bisa menentukan berapa pH garam yang dihasilkan dari titrasi asam basa tersebut. Baiklah, bagaimana cara kita menentukan kadar atau konsentrasi larutan titrat itu, yaitu dengan menggunakan rumus titrasi. Kalau misalnya yang kita gunakan adalah asam basa monovalen, artinya bervalensi 1, maka rumusnya adalah Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. A di sini artinya asam, sedangkan B untuk lambang basa. M ini artinya konsentrasi molaritas, sedangkan V ini adalah volumenya. Contoh asam basa monovalen seperti apa? Misalnya CH3COOH kita titrasi dengan larutan NaOH. Di sini CH3COOH H-nya 1, sedangkan NaOH OH-nya 1, berarti dia monovalen. Nah, bagaimana kalau misalnya asamnya bivalen, basanya monovalen? Bivalen artinya bervalensi 2, maka si asam ini kita kali dengan valensi tersebut kali 2, sedangkan basanya tetap kali 1 atau dia monovalen. Contoh dari asam bivalen dan basa monovalen misalnya H2SO4, dia menghasilkan 2H+, sedangkan NaOH menghasilkan 1 OH-. Kemudian satu lagi adalah bagaimana jika asam monovalen titrasi oleh basa bivalen, maka yang basa bivalen ini kita kali 2. Contohnya adalah HCl yang dititrasi oleh CaOH2, ya, ini bivalen berarti.
Nah, ini contoh perhitungannya. 8 ml CH3COOH dititrasi dengan CaOH 2 kali 0,1 molar. Maka di sini konsentrasi CaOH2-nya sudah ada sebagai standarnya. Oleh karena itu dia yang kita simpan di dalam buret, sedangkan yang akan kita tentukan di sini adalah berapa konsentrasi CH3COOH-nya. Ternyata dari data hasil titrasi tersebut ada 3 data, yaitu volume CaOH2 pada titrasi pertama 10 ml, kemudian 9,5 ml pada titrasi kedua, dan pada titrasi ketiga 10,5 ml. Kita simpulkan dulu bahwa ini adalah reaksi titrasi asam monovalen CH3COOH oleh basa bivalen CaOH 2 kali. Kita jawab, yang pertama kita tentukan dulu berapa volume CaOH2 yang terpakai atau digunakan. Maka karena ada 3 data, kita tentukan rata-ratanya. 10 tambah 9,5 tambah 10,5 dibagi 3. Maka yang kita ambil nanti datanya adalah 10 ml hasil rata-rata tersebut. Selanjutnya, karena kita sudah simpulkan dia asam monovalen dan basa bivalen, maka rumus yang kita pakai adalah ini. M kali A, MA kali VA sama dengan MB kali VB dikali 2. Kita masukkan saja datanya. Volume dari asamnya 8 ml, kemudian konsentrasi basanya 0,1 molar, dan volume dari basanya 10 tadi di hasil rata-rata kali 2 karena dia bervalensi 2. Kemudian kita hitung, dan setelah dihitung maka kita bisa simpulkan konsentrasi CH3COOH itu sama dengan 0,25 molar. Jadi Ma ini adalah konsentrasi asam CH3COOH. Baiklah, kita lihat dulu sekarang tentang kurva titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi asam kuat oleh basa kuat. Ini adalah kurvanya. Di sini awalnya pH itu di bawah 4. Dia termasuk asam kuat, bisa 1 atau 2 pH-nya. Kemudian setelah dia dititrasi oleh basa, maka nanti pH-nya akan naik ya. Dan pada saat dia pada titik tertentu, maka akan membentuk satu garis yang lurus. Artinya dia memiliki pada volume yang sama, pH-nya itu akan naik melonjak. Nah, disinilah kita sebut dia sebagai titik ekivalen, dan kita bisa simpulkan pH-nya adalah sama dengan 7. Kemudian yang kedua adalah titrasi asam lemah oleh basa kuat. Asam lemah pH-nya lebih tinggi dari asam kuat ya. Maka dia diperkirakan pH-nya antara 5 atau 6. Kemudian dititrasi dengan basa, maka dia akan naik. Setelah itu dia akan membentuk satu garis yang tajam, yang lurus vertikal. Maka di sini kita bisa menentukan titik ekivalennya, dan itu sebagai tanda pH-nya adalah sekian. Maka ternyata kalau asam lemah dititrasi oleh basa kuat itu bisa menghasilkan pH lebih dari 7. Artinya garam yang terbentuk dari hasil titrasi ini memiliki pH di atas 7 atau bersifat basa. Kemudian satu lagi, kalau titrasi asam kuat oleh basa lemah. Asam kuat sama seperti kurva yang pertama, pH-nya berarti di bawah 4 ya, bisa 2 atau 3. Kemudian dititrasi oleh basa lemah, nanti dia akan menentukan atau menunjukkan kurva garis lurus ini, sehingga kita bisa menentukan titik ekivalennya, dan dihasilkan ternyata kalau asam kuat dititrasi oleh basa lemah menghasilkan garam yang pH-nya di bawah 7 ya. Oke, itu perbedaan dari ketiga kurva titrasi asam basa ini. Baiklah, untuk berikutnya silakan saksikan video praktikum titrasi asam basa. Nanti ada 2 percobaan. Yang pertama, 10 ml larutan HCl dititrasi oleh NaOH 0,1 m. Yang kedua, 10 ml larutan CH3COOH dititrasi oleh NaOH 0,1 m. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini akan didemonstrasikan percobaan tentang titrasi asam basa. Yang pertama akan Ibu sampaikan dulu alat dengan bahannya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini adalah asam cuka atau CH3COOH, kemudian phenolphthalein sebagai indikator asam basanya, kemudian larutan NaOH sebagai penetrang, kemudian larutan HCl sebagai zat yang akan kita cari konsentrasinya. Selain itu, alat yang kita gunakan adalah labu Erlenmeyer, kemudian ada gelas kimia dan pipet tetes, kemudian ada labu ukur, kemudian satu lagi adalah alat yang kita gunakan untuk titrasi adalah buret. Buret dilengkapi dengan statip dan klemnya. Satu lagi adalah corong. Baiklah, kita akan mulai saja langsung. Kita akan mentitrasi larutan HCl dengan larutan NaOH. Yang pertama, kita masukkan larutan NaOH ke dalam buret. Kita isi Erlenmeyer dengan 10 ml HCl, kemudian kita tetesi dengan indikator phenolphthalein. Setelah itu, kita akan lakukan proses titrasinya. Di sini kita nanti akan mengukur berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan HCl dengan melihat perubahan indikator yang terjadi. Ya, udah selesai. Volume NaOH yang digunakan untuk titrasi barusan ternyata menunjukkan garis 8,5. Ya. Kita lakukan percobaan titrasi ini sebanyak 3 kali untuk meyakinkan kita lebih teliti lagi dalam menentukan konsentrasi HCl yang kita uji. Sampai terbentuk warna merah sangat muda. Ya, ini hasil akhirnya. Adalah hasil volume NaOH setelah titrasi kedua menunjukkan angka 17 ml. Tadi startnya kita mulai dari 8,5 ml. Ya. Ini titrasi yang ketiga, volume NaOH dari start tadi 17, ini 25,5. Lanjutkan dengan titrasi yang kedua untuk asam asetat. Kita tetesi dengan phenolphthalein seperti tadi. NaOH yang dipakai yaitu menunjukkan 3 ml. Titrasi kedua didapatkan volume NaOH sebanyak 3,1 ml. Ini titrasi yang ketiga. Oke, ini hasilnya untuk titrasi yang ketiga. Kita cek berapa volume NaOH yang dipakai. Ternyata volume NaOH yang digunakan adalah
3,1 karena tadi kita start dari 6,1, ini menjadi 9,2. Hasil akhir dari titrasi asam kuat dengan basa kuat, HCl dengan NaOH, kemudian titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, CH3COOH dengan NaOH. Nanti kalian tuliskan berapa volume yang dibutuhkan, kemudian kita akan cari berapa konsentrasi zat yang dititrasi ini dengan menggunakan rumus titrasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.